waktu kita sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini masih memiliki tubuh yang lama, betul ya? Tubuhnya lama. Tetapi tujuan daripada kita diampuni, kita ditebus, kita diselamatkan adalah mengalami kebaruan. Mengalami kebaruan dalam hidup ini. Pertanyaannya adalah, apakah tubuhnya sudah baru? Belum, betul ya? Tubuhnya belum baru. Tetapi apa yang perlu diperbaharui dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara? Apa yang perlu mengalami pembaharuan? Mari kita baca sama-sama. Di dalam 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Hari ini saya sampaikan kepada kita, dua saja. Dua hal yang perlu dibaharui dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan saya mengajak kita semua untuk membuka hati supaya kita bisa belajar dari dua hal ini, bahwa kita harus mengalami kebaruan dalam hidup ini ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab itu kami tidak tawar hati. Perhatikan pertama di situ ada masalah tawar hati. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Tawar hati. Tawar hati itu artinya sudah nggak bisa merasakan, sudah tidak bisa menikmati, sudah tidak bisa melihat bagaimana nikmatnya menjalani hidup. Kenapa? Sudah tawar hati. Sudah tidak bisa melihat keindahan di dalam sebuah hubungan. Kenapa? Karena tawar hati. Nah, Paulus bilang begini Bapak Ibu Saudara kepada jemaat di Korintus bahwa kami tidak tawar hati. Konteksnya ini adalah di dalam menjalani pelayanan sebagai hamba Tuhan, Paulus itu mengalami banyak sekali tantangan, banyak sekali persoalan, banyak masalah yang dihadapi dalam pelayanannya. Tapi dia berkata, kami tidak tawar hati. Kenapa dia tidak tawar hati? Karena dia mengalami pembaharuan dari hari ke sehari. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dibaharui dari kehidupannya Paulus? Kalau kita lihat di situ Bapak Ibu Saudara, dia bilang begini, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke sehari. Dari sehari ke sehari. Ada dua kondisi manusia di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah manusia lahiriah, yang kedua adalah manusia batinia. Apa itu manusia lahiriah? Manusia lahiriah adalah apa yang kelihatan di luar. Tampilan luar kita ini loh, muka kita, tangan kita, kaki kita, fisik kita dari rambut. Bapak Ibu Saudara, semua di badan ini orang semuanya bisa dirawat loh. Betul ya? Rambut bisa dirawat. Kuku bisa dirawat. Ada kan yang ngerawat kuku? Dipanjangin, diwarnain. Semuanya. Karena memang Bapak Ibu Saudara, saya setuju bahwa tubuh kita ini adalah pemberian Allah, adalah anugerah Allah yang harus dijaga. Setuju ya? Tetapi yang menjadi persoalan adalah kadang-kadang kita terlalu fokus untuk merawat fisik, tampilan luar, aspek jasmani. Namun memang harus dijaga, saya setuju itu, harus dijaga, jaga kesehatan, jaga pola makan. Kita harus istirahat dengan benar. Harus dijaga karena kita tahu bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh fokus kepada hal-hal yang tampil di luar, yang kelihatan di luar. Hal yang kedua di dalam ayat ini adalah manusia batinia. Manusia batinia itu adalah manusia yang ada di dalam. Manusia yang ada di dalam. Yaitu kerohanian kita, iman kita, hati kita, pikiran kita. Ini yang kata Paulus bahwa meskipun fisik kami dari hari ke sehari itu mengalami penurunan, kemerosotan. Makanya saya pernah bilang Bapak Ibu Saudara bahwa manusia itu tambah umur, tambah usia. Tubuhnya itu mengalami penurunan kualitas ya. Mengalami penurunan merosot ya. Merosot dalam hal fungsinya, kesehatannya, kekuatannya. Itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara. Itu adalah realita.
Itu adalah realita. Waktu masih remaja kan kulitnya kenceng, gitu ya. Bersih dari itu loh, apa sih namanya kalau kalau di sini tuh kalau yang kulit-kulit hitam-hitam di kulit itu loh, apa namanya? Flek hitam ya. Nah, saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa realita manusia itu semakin lama kulitnya itu keriput. Terus ada bintik-bintik hitam banyak di kulit begitu. Memang itu salah satu faktornya adalah genetika, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa semua orang mengalami itu, keriput, ada banyak flek-flek hitam di kulit, bukan hanya di muka tapi di kulit gitu. Terus banyak faktor yang kita lihat dari tubuh manusia bisa mengalami penurunan. Kenapa? Pikun, ya, pikun. Kacamata di atas kepala, lupa kacamataku di mana gitu. Dicari kemana-mana, ternyata kacamatanya ada di kepala. Itu menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa saya dan saudara itu mengalami kemerosotan. Sehari demi hari, lama-lama akan mengalami kemerosotan di dalam fungsional secara fisik. Yang tadinya dengkulnya masih kuat, ketika mau naik tangga tuh ada bunyi-bunyian di dalam gitu kan. Ada bunyi-bunyian. Kemudian kita, ya dengkulku udah mulai kurang minyak gitu kan. Makanya kan banyak tawaran gitu, banyak banyak vitamin untuk sendi supaya melumasi, katanya begitu gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, mau seperti apapun usaha kita untuk merawat atau menjaga fisik kita, penurunan, kemerosotan itu akan terjadi. Kemerosotan itu akan terjadi. Dan yang paling final dalam kehidupan manusia adalah seperti apapun dia menjaga, memelihara tubuhnya. Alkitab berkata bahwa semua orang akan mengalami kematian. Betul ya? Akan mengalami kematian. Itu artinya bahwa manusia itu terbatas. Mau sebanyak apapun duitnya, dia jaga tubuhnya, dia rawat dirinya, tapi dia akan mengalami kematian. Namun yang harus diperhatikan Bapak Ibu Saudara ketika Paulus bilang begini, meskipun manusia lahiria kami merosot, tapi manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Manusia batinia ini loh. Bagaimana pribadi kita secara rohani memiliki kualitas moral, memiliki kualitas iman, kepribadian yang lebih utuh, yang lebih tangguh. Itu manusia yang ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Manusia yang ada di dalam utuh. Manusia yang ada di dalam utuh. Mengalami kedewasaan secara penuh. Bapak Ibu Saudara, umur boleh nambah. Umur bisa semakin banyak. Tetapi masih banyak, maaf kata, ada banyak orang-orang yang sudah berumur, tetapi merasa bahwa hidupku kenapa tidak bermakna, hidupku tidak sepertinya tidak berguna, hidupku tidak ada artinya. Kenapa? Kehilangan makna, kehilangan jati diri, kehilangan kedewasaan penuh, Bapak Ibu Saudara. Makanya yang kita rindukan dalam hidup kita ini adalah mengalami pembaharuan secara kualitas dari dalam kerohanian kita, iman kita, mengerti tentang makna hidup secara utuh. Maka Bapak Ibu Saudara, Paulus mau mengatakan begini loh. Walaupun tubuh fisik kita semakin lemah, tetapi biarlah roh dan iman kita sebagai orang percaya dibaharui dari hari ke hari. Tubuh kita boleh lemah Bapak Ibu Saudara, tetapi iman kita semakin kuat. Amin. Tubuh kita boleh lemah, tetapi roh kita semakin kuat. Dan itu yang akan membuat saya dan saudara menjadi orang percaya yang semakin bertumbuh dalam iman, semakin berkualitas di dalam iman, dan itu yang akan membuat saya dan saudara semakin kuat menjalani hidup, meskipun realitanya tubuh kita merosot. Tantangannya banyak, persoalannya banyak, tapi kalau rohnya kuat, imannya kuat, kita akan kuat menghadapi hidup. Maka menurut saya Bapak Ibu Saudara, manusia batiniah kita itu harus dibaharui. Maka salah satu faktor penting dalam hidup kita ini yang harus dibaharui adalah hati. Hati.
Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani itu lahirnya dari dalam hati kita. Karena hati itu adalah pusat daripada perasaan manusia. Pusat di mana kita mengambil keputusan, merenungkan segala sesuatunya, pusat daripada kita memaknai hidup, mengerti tentang kualitas hidup kita tuh awalnya atau asalnya dari hati kita. Maka hati ini perlu dibaharui. Karena kalau hati tidak dibaharui Bapak Ibu Saudara, hati itu menimbulkan banyak masalah. Hati yang tidak dibaharui itu memiliki atau penuh dengan banyak masalah. Mari kita coba sebutkan satu-satu. Apa saja masalah yang bisa timbul atau bisa muncul dari dalam hati? Sakit hati. Seperti catatan saya yang pertama, sakit hati. Ini banyak loh Bapak Ibu Saudara. Dan ini bukan hanya penelitian secara umum, tapi saya cari berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Masalah sakit hati berdasarkan Alkitab itu banyak sekali. Pertama tadi, sakit hati. Luka hati. Ada nggak di dalam Alkitab orang mengalami luka hati? Ada. Ada nggak orang dalam Alkitab yang mengalami kecewa? Tuhan Yesus bilang, berbahagialah kamu kalau kamu tidak kecewa dan menolak aku. Berarti ada orang kecewa sama Yesus. Ada orang yang tidak tabah dalam menjalani hidup. Tidak sabar. Tidak sabar itu masalah hati loh Bapak Ibu. Ada nggak orang yang nggak bisa sabar gitu? Gampang marah. Tidak bisa mengendalikan diri dalam hal menunggu misalnya. Ketidaksabaran itu masalah hati. Kesombongan. Lahirnya dari mana? Hati. Ini kesombongan kalau bersarang dalam hati Bapak Ibu Saudara. Merendahkan orang lain. Oh, patah hati ada, masalah hati ada, patah hati. Patah hati menyebabkan luka hati kan gitu. Patah hati, ya. Iri hati. Alkitab pernah nggak membahas tentang iri hati? Banyak. Keras hati. Ada nggak orang yang mengalami keras hati? Salah satunya Firaun. Sudah ditegur berkali-kali dan akhirnya dia keras hati. Tambah dikeraskan hatinya sama Tuhan. Ketamakan. Itu lahirnya dari hati loh. Ketamakan itu artinya pengen semuanya. Kalau bisa apa yang orang lain punya, aku miliki gitu. Ketamakan. Serakah, betul ya? Kekhawatiran. Pernah mengalami kekhawatiran? Sering. Itu masalahnya di hati dong Bapak Ibu Saudara. Kekhawatiran. Apalagi? Ketakutan. Kenapa tadi Bu Antan? Bimbang. Kekhawatiran. Kebimbangan. Ketakutan. Itu masalah yang lahir dari hati. Ketidakpercayaan. Nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama janji Tuhan, nggak yakin sama janji Tuhan, itu masalah di hati. Kesedihan. Alkitab pernah nggak menyinggung tentang kesedihan? Janganlah kamu bersedih terlalu lama. Dalam konteks Tuhan, dalam konteks Paulus menasihati orang-orang yang berduka karena ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi. Paulus bilang, jangan terlalu lama bersedih, karena kalau kita percaya orang yang meninggal dalam Tuhan, kita akan ketemu, dia akan dibangkitkan kembali. Amin. Kemunafikan. Pernah lihat orang munafik? Di depan baik, tapi belakangnya menggerutu. Kemunafikan. Kekosongan. Nah ini, orang sering mengalami kosong. Apa itu kekosongan? Kehampaan. Tadi saya katakan, orang tidak bisa mengerti makna hidupnya. Tidak mengerti bahwa saya ini berharga, saya ini bernilai, saya ini memiliki arti dalam hidup saya ini memiliki arti. Kalau orang tidak bisa mengalami itu, merasakan itu Bapak Ibu Saudara, mengalami kehampaan. Dia punya banyak, ada banyak orang Bapak Ibu Saudara yang punya banyak hal, punya banyak harta, punya banyak uang, tapi mengalami kehampaan. Pertanyaannya, buat apa hartanya? Buat apa uangnya kalau mengalami kehampaan dalam hidup? Kebodohan rohani, kata firman Tuhan. Menolak firman Tuhan, menolak kebenaran. Itu juga masalah hati. Wah, ini kalau saya sebutkan 1, 2, 3, ada 10 lebih Bapak Ibu Saudara. Masalah yang muncul dari hati. Makanya Paulus bilang, biarlah manusia batiniah kita, hati kita, manusia yang ada di dalam ini loh, diperbaharui. Kenapa? Karena kalau tidak diperbaharui, masalah yang muncul dari dalam tuh banyak. Ini kalau kita punya semua, sakit hati, luka hati, kecewa, tidak sabar, sombong, iri hati, semua ini ada di dalam diri kita. Bermasalah nggak kira-kira hidup kita? Masalah. Jangankan 10 lebih. 1 saja sudah berat, apalagi semuanya.
Ini baru masalah hati loh Bapak Ibu Saudara, belum yang lain-lain. Makanya hati ini perlu dibaharui. Batinia kita ini loh perlu dibaharui. Makanya di dalam Markus pasal 7 ayat 21. Kita baca ya, Markus pasal 7 ayat 21. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Dari hati orang bisa lahir kejahatan. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, hati kita itu perlu dibaharui. Perlu dijaga. Hati kita ini perlu diperbaharui, dan yang bisa memperbaharui cuma Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau tadi hal yang negatif muncul dari hati. Tapi sebaliknya, hati kita itu menjadi sumber sukacita. Dari hati kita lahir sukacita. Amsal 17 ayat yang ke-22 berkata apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita lihat sama-sama ya, kita baca sama-sama ayat ini. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Makanya Bapak Ibu Saudara, hati kita itu harus tetap dijaga di dalam Tuhan. Tuhan mengubahkan hati kita, karena dari hati kita itu lahir sukacita. Hati yang gembira itu yang akan membuat kita kuat. Tapi sebaliknya kalau hati kita tidak baik, maka itu akan membuat semangat kita jadi patah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hatinya ini loh perlu diperbaharui supaya lahir dari dalam hati kita itu terpancar sukacita, kegembiraan, karena itu yang akan membuat saya dan saudara semakin kuat dalam menjalani hidup. Amin. Kalau hatinya gembira, hatinya sukacita. Ada banyak penelitian Bapak Ibu Saudara, karena saya juga suka baca jurnal-jurnal kesehatan, karena bagaimanapun meskipun tugas utamanya baca firman, belajar firman, tapi harus belajar juga jurnal-jurnal kesehatan. Ada banyak penelitian bahwa ternyata kesehatan secara rohani dan kesehatan secara fisik itu berkaitan erat. Kalau orang itu hatinya selalu gembira, hatinya sukacita, hatinya senang, itu akan berdampak kepada kesehatannya. Itu akan berdampak kepada kesehatan secara fisik. Makanya banyak dokter bilang, ibu ini mungkin karena banyak pikiran, stres, banyak beban. Karena kepikiran terus Bapak Ibu Saudara, pengaruh ke tubuhnya. Saya pikir kita semua pernah mengalami ya. Karena kepikiran masalah yang terlalu berat, kita kepikiran terus. Akhirnya itu biasanya berasa di badan loh. Saudara nggak pernah ngalami itu nggak? Biasanya berasa di badan, mau ngapa-ngapain tuh malas. Akhirnya kita udahlah rebahan aja. Rebahan terlalu lama juga badan jadi sakit semua. Yang tadinya semangat nyiram-nyiram tanaman, bersih-bersihin rumah. Tapi karena hatinya nggak semangat, rebahan terus sambil nonton TV. Tapi sadar atau tidak, lama-lama karena rasa malas itu ada, apalagi pikirannya terus jalan mutar karena beban persoalan yang kita pikirkan, badannya sakit semua. Saya pikir kita pernah mengalami itu ya. Kita pernah mengalami itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, ayo kita harus terus menjaga hati. Karena dari hati kita itulah terpancar sukacita, hati yang gembira. Itu akan menjadi kekuatan, menjadi obat di dalam kehidupan kita. Amsal yang keempat ayat yang ke-23. Untuk mendukung ayat ini ya, kita baca sama-sama 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar. Hati kita harus dijaga. Karena hati yang dijaga itulah akan terpancar kehidupan. Nah, kita harus selalu waspada. Makanya jagai hati kita supaya jangan sampai sakit hati. Ada banyak orang yang bisa melukai hati kita. Ada banyak orang yang bisa menyakiti hati kita. Tapi kita harus jaga. Jangan sampai kita larut dalam sakit hati, luka hati, iri hati, ketamakan, ketakutan. Ini semua kalau menggerogoti hati kita bahaya Bapak Ibu Saudara. Maka kita harus jaga, selalu waspada, jaga hati kita. Karena dengan menjaga hati kita, akan terpancar hidup dari dalam diri kita. Terpancar kekuatan, sukacita, kesehatan secara rohani, kesehatan secara jasmani. Itu akan mempengaruhi kehidupan saya dan saudara.